sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara menentukan tema, topik, dan judul pada karya tulis ilmiah. Pertama, mengenai penentuan tema. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tema. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Tema ini bersifat umum dan luas. Nah, cara menentukan tema yaitu yang pertama, tema menarik perhatian penulis agar penulis berusaha untuk mencari lebih dalam lagi fakta mengenai tema yang diambil. Yang kedua, bahan-bahan penulisan dapat diperoleh. Sumber yang dapat diperoleh dalam menentukan tema bisa melalui pengalaman diri sendiri atau orang lain, hasil dari sebuah penelitian kita sendiri, dan lain-lain. Kedua, mengenai penentuan topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Cakupan topik ini lebih terbatas dibandingkan tema. Cara menentukan topik yaitu yang pertama, topik menarik perhatian, yang kedua, ruang lingkupnya terbatas, yang ketiga, memiliki sumber acuan, dan yang keempat, memiliki data yang objektif. Ketiga, mengenai penentuan judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari buku tersebut. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik dibandingkan tema dan topik. Cara menentukan judul yaitu yang pertama, relevan dengan tema serta topik yang dibahas. Yang kedua, provokatif. Nah, provokatif di sini itu dalam artian dapat menimbulkan rasa ingin tahu orang lain untuk membaca tulisan. Yang ketiga, menarik perhatian pembaca. Yang keempat, sesuai dengan isi. Nah, jadi kesimpulannya dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan tema, lalu menentukan topik, lalu kemudian menentukan judul dari karya tulis ilmiah tersebut. Terima kasih. Di bagian yang kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang baik dan benar. Yang poin A, pertama latar belakang. Di latar belakang ini, kita harus menentukan kondisi yang ideal. Maksudnya itu tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan. Di sini kita bisa tuliskan dalam bentuk visi maupun misi yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, kondisi faktual. Kita harus menggunakan kondisi yang faktual, yaitu tentang keadaan yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, jika kita memiliki kekurangan di dalam karya ilmiah yang kita buat, kita bisa membahasnya atau mencantumkannya di latar belakang tersebut. Kemudian yang poin keempat, metode penelitian. Di sini kita bisa membahas metode penelitian apa sih yang kita gunakan di karya ilmiah tersebut. Kemudian yang poin B, masalah penelitian. Di masalah penelitian ini, kita bisa mencari masalah yang masih baru. Kemudian harus yang aktual. Maksudnya aktual ini, masalah yang diteliti harus benar-benar terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga, praktis. Praktis di sini maksudnya harus mempunyai nilai praktis yang bermanfaat dari hasil kegiatan yang telah dilakukan di karya ilmiah. Kemudian poin C ini ada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini, cara menentukannya harus yang spesifik. Maksudnya spesifik ini kita menjelaskan apa sih yang ingin dicapai. Kemudian dijelaskannya itu lebih rinci dan lebih khusus lagi. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian yang poin D ini ada manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ini cara kita menentukannya yaitu dengan menguraikan manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Nah, dengan menguraikan manfaat tersebut, kita jadi tahu manfaat apa sih yang telah diperoleh jika kita melakukan penelitian tersebut. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah landasan teori dan juga kerangka berpikir. Yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori ini merupakan kumpulan teori-teori yang sudah dipublikasikan ke dalam berbagai bentuk sumber referensi oleh berbagai tokoh yang ahli di bidangnya masing-masing. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk menyusun landasan teori ini. Yang pertama, sumber harus relevan dengan judul. Jadi, isi dari landasan teori ini adalah hakikat penjelasan yang harus berkaitan dengan judul penelitian yang sudah ditentukan. Yang kedua, sumber harus kredibel dan juga terpercaya. Untuk landasan teori ini hanya boleh mengambil sumber dari buku, kemudian jurnal, dan juga artikel para ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh menjiplak.
Jadi, setiap hakikat penjelasan harus dicantumkan sumber referensi yang diambil, baik itu dari buku, jurnal, ataupun dari artikel. Kemudian yang berikutnya harus memuat beberapa referensi. Setiap hakikat penjelasan harus memuat 2 atau 3 referensi agar terjadi perbandingan yang lebih mencolok. Kemudian harus memuat kesimpulan. Setiap di akhir hakikat penjelasan harus dicantumkan kesimpulan dari hasil perbandingan kajian tersebut. Kedua adalah menentukan konsep kerangka berpikir. Konsep kerangka berpikir ini merupakan serangkaian konsep dan juga kejelasan hubungan antar konsep-konsep yang dirumuskan berdasarkan dari hasil kajian teori dan juga konsep penelitian yang terdahulu. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk membuat konsep kerangka berpikir ini. Yang pertama, menentukan variabel secara detail, yaitu menentukan variabel 1 dan juga variabel 2, menentukan hubungan keterkaitan antara variabel 1 dan juga variabel 2, kemudian menentukan hubungan masalah antara variabel 1 dan juga variabel 2. Syarat yang kedua adalah memberikan argumentasi secara teoritis. Maksudnya adalah memberikan perbandingan antara persamaan dan juga perbedaan antara konsep penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Syarat yang ketiga adalah menentukan metode penelitian. Menentukan metode penelitian ini harus berdasarkan pada 3 syarat utama kriteria karya tulis ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan juga sistematis. Kemudian kita masuk kepada syarat yang keempat, yaitu adalah memberikan penjelasan teori dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah ditentukan, yaitu tahap penelaahan, tahap pertimbangan, dan juga tahap pengambilan keputusan. Dan syarat yang terakhir adalah membuat diagram konsep kerangka berpikir. Fungsinya adalah untuk memahami atau lebih memudahkan dalam memahami konsep penelitian yang digunakan. Demikian pembahasan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.